Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa ini, berulang-ulang saya punya acara di tempat ini, tapi saya kira baru kali inilah saya merasakan ada speaker yang bagus, yang enak didengar dengan baik. Maksudnya kapan-kapan bisa saya tiru. Kalau saya tidak bisa atau tidak sanggup ngundang sampean, ya saya tirulah caranya. Pak Jazuli yang saya hormati, saya terus terang lihat sampean ini meskipun kecil tapi prestasinya itu sudah berkualitas internasional. Jadi sudah jadi ketua umum Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan banyak lagi yang sudah dilakukan. Untuk itu saya ucapkan selamat lah. Saya doakan mudah-mudahan pangkatnya naik terus. Saya cerita nasibnya orang itu beda-beda. Ada yang naiknya itu terus pangkatnya, ada yang turun seperti saya ini. Ada yang naiknya pangkatnya naik, apa karirnya naik. Tapi saya ini sebaliknya, justru turun. Dulu jelek-jelek gini pernah jadi menteri dulu. Tahun 2004 itu saya menteri daerah tertinggal zaman Pak SBY. Pertama kali ada kementerian daerah tertinggal, nah itu menterinya saya pertama kali. Jadi pertama kali jadi menteri, belajaran waktu itu. 2 tahun setengah saya di reshuffle sama Pak SBY tahun 2007. Kemudian tahun 2008 ikut pilihan dengan Pak D menjadi wakil gubernur. Terpilih, alhamdulillah jadi wakil gubernur. Jadi setelah jadi menteri, jadi wakil gubernur. Kemarin di Jombang, saya sudah ditawari jadi kepala desa. Jadi melorot. Jadi saya ini termasuk yang contoh yang karirnya melorot. Tapi tidak apa-apa. Yang penting itu istilahnya tadi manfaatnya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menurut Islam itu yang terbaik adalah yang punya manfaat kepada orang lain. Jadi ukurannya pada manfaatnya. Jadi kepala desa kalau lebih manfaat kepada orang lain, lebih nyata, itu lebih bagus daripada jadi wakil gubernur. Kira-kira gitulah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di sini ada Pak Eko yang baru dilantik bersama teman-teman. Saya ucapkan selamat menjadi pengurus BSMI. Itu berbeda menjadi pengurus Palang Merah Indonesia Jawa Timur seperti Pak Imam. Itu beda sekali. Jadi pengurus PMI wis enak, wis cemepak kabeh. Sembarang kali rono, wis mari kabeh, ono ini wis enak kabeh. Tapi jadi BSMI ini Masya Allah, ini isinya perjuangan, rintisan, tak gampang. Jadi kalau sampai nanti sukses, berarti sampai termasuk manusia-manusia hebat yang melampaui Pak Imam Utomo, mantan gubernur Jawa Timur. Jadi ketua PMI-nya Jawa Timur itu Pak Juli adalah Pak Imam Utomo. Dia itu adalah mantan wakil gubernur Jawa Timur, mantan gubernur Jawa Timur 2 periode. Saya lihat, saya banding-bandingkan mulai tadi saya datang beberapa kali di tempat PMI sama di sini ya saya rasakan jauh berbeda tantangannya, situasinya dan lain sebagainya. Maka itu menurut saya Pak Eko ini termasuk orang yang nekat mau menjadi. Kalau nggak nekat nggak berani, kalau ngitung resiko ngitung ini gak wani tadi. Aku aja sih mikir-mikir sama dadekno ketua. Tapi karena Pak Eko punya tekad, punya kapasitas, punya kemampuan dan lebih dari itu punya keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik menurut Rasulullah di antara sebagian banyak manusia dengan memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, sungguh sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan sukses. Saya berterima kasih dijadikan salah satu penasehat dan itu merupakan kehormatan buat saya. Saya senang sekali dan saya terima kasih.
Mudah-mudahan saya bisa membantu kegiatan BSMI dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya terutama termasuk yang setuju BSMI ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Supaya nggak monopoli PMI. Ya Kak, memang udah zamannya nggak monopoli. Ya partai ini aja biar telu saiki dadi akeh. Presidennya dipilih langsung, pokoknya saiki wis berubah zaman ya. Ya harus berubah. Yang lain ini juga termasuk badan-badan bantuan sosial yang dilakukan oleh non government ini ya. Harus ada bulan sabit, PMI banyak. Kalau banyak kan bersaing, kalau bersaing kan jadi sehat. Ada keseimbangan. Ayolah ijenan tok itu ya tak enak. Tidak imbang itu, ya benar kan kalau sendiri kan. Tapi kalau ada BSMI, PMI ini wedi ketinggalan. Kalau BSM-nya, ya terus begitu ya. Ya siki zamannya wisan. Zamannya itu zaman menuntut supaya pelayanan ini lebih baik dan itu dilakukan oleh banyak lembaga. Kalau sendiri udah nggak mungkin itu bisa akan lebih baik. Maka itu saya mengharapkan hadirnya pengurus BSMI yang baru di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Pak Eko ini menyemarakkan Jawa Timur, utamanya adalah untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat untuk terus membiasakan diri membantu sesama, khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ini semangat bantu nih nang dindi, akhirnya tumbuh di tengah-tengah masyarakat untuk itu. Nek tak delok potongane wajah iki wajah pantes kabeh untuk menjadi pengurus. Pak Eko ini bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Beliau adalah 50 dokter terbaik urusan tulang belakang. Ada 50 terbaik, salah satunya adalah beliau. Ini bagian tulang belakang. Saya sebenarnya cari dokter yang tulang bagian depan. Tulang bagian belakang. Enggak apa-apa ketemu tulang bagian belakang. Beliau ini salah satu yang terbaik. Beliau dalam urusan untuk pengabdian dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah ke Irak. Jadi ke Irak, saya pernah ke Maroko, saya pernah kemana-mana, tapi plesir. Ya itu lebih bagus dari pinggir gang kecil, baru nanti di Jalan Darmo pada akhirnya. Pelan-pelan. Kenapa saya ngomong begini supaya tidak minta sumbangan saya? Ini ada Ustadz Muhammad Yunus nih dari MUI, teman saya ini juga akan ikut membantu dari belakang, dari depan, dari pinggir, semuanya kita bantu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memang orang bantu itu atau orang yang ingin memberikan sesuatu yang kepada mereka membutuhkan itu kan tidak melihat latar belakang, tidak melihat latar belakang. Gak ono wong ono kecelakaan ditakoni pas dalam keadaan klepek di jalan takoni, kamu Islam apa non Islam? Wah, Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU misalnya. NU-nya Gus Dur apa yang lain? Habis itu kebetulan iskunya Gus Dur PKB apa yang baru? Lah tutup mari klepek mati yang gitu loh. Ya, memang kalau kita menolong kita tidak melihat siapa yang yang sakit, siapa yang membutuhkan, ya pokoknya maka lagunya tadi itu kemanusiaan dan perdamaian. Jadi siapapun yang membutuhkan pertolongan akan dibantu. Niatnya jelas ini, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Nah, kalau kemudian bulan Sabit ini ada basis Islamnya, ya ini adalah sekumpulan teman-teman yang Muslim yang ingin memberikan bantuan kepada siapapun.
Sebab kalau muslim ya mesti ada tambah suuannya lah kalau misalnya membantu itu harus kan ada ini ditambahi gitu tuh. Jadi kalau ada orang, kalau yang Islam yang bantu orang Islam kan bimbingnya benar. Misalnya dia sakit, ya Allah. Jadi dibimbingnya Allah. Jangan mau terus dijak nyanyi kan tambah bingung gitu. Jadi ya harus, tapi bahwa teman-teman ini membantu siapa saja, tidak membeda-bedakan latar belakang, tidak membeda-bedakan dari mana, tapi akan tetap dibantu. Cuman karena kebetulan teman-teman ini beragama Islam, maka tentu kita memberikan bantuan itu dengan menggunakan cara-cara yang Islami, cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang dibaca tadi ayat yang menjelaskan kepada kita, menjaga satu nyawa berarti menjaga semuanya, membunuh satu nyawa berarti membunuh semuanya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini yang terakhir. Jawa Timur ini kan termasuk daerah yang juga rawan bencana, Pak Ustadz Yazuli. Jadi hampir di setiap kabupaten itu ada kerawanan terhadap bencana. Apakah bencana yang disebabkan oleh sesuatu yang alamiah seperti gempa, ya, banjir, mungkin juga longsor dan lain-lain, itu disebabkan oleh alam. Jadi bukan alamiah tapi disebabkan oleh alam. Bisa jadi karena itu alamiah, bisa jadi itu karena ulah manusia. Tapi juga ada bencana-bencana yang mungkin akibat konflik. Nah, maka itu saya ingin BSMI ini ikut standby, siap setiap saat. Maka saya dengar dari Pak Eko tadi, di setiap kabupaten sudah ada, alhamdulillah. Ini satu hal yang luar biasa. Dan syukur-syukur kalau bisa koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terutama dengan provinsi juga, kaitannya dengan badan-badan penanggulangan bencana yang ada di daerah masing-masing. Kami punya, silakan nanti menghubungi BPPD kami, Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur, bekerja sama membuat pelatihan-pelatihan supaya kader-kader BSMI ini benar-benar terlatih. Jadi ada orang itu yang mau jadi relawan di tempat bencana, tapi setelah di tempat bencana itu bukannya bantu tambah ngerepoti ada. Berwangkat semangat pakai rompi dan lain-lain, sampai di kono gak ro carane ngewangi apa, akhirnya melok ketiban kayu dan lain, akhirnya tambah ngerepoti, nambah korban. Maka itu saya setuju. Tadi sudah disampaikan Pak Eko, banyak yang sudah ahli, tapi kita masih perlu lebih banyak lagi relawan-relawan yang punya keahlian menolong pada saat-saat dibutuhkan. Maka itu saya ingin nanti akan menyambungkan dengan BPD kami agar bisa kerjasama untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan kemudian di standby-kan di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Penutupnya saya berharap Pak Eko dan teman-teman tetap semangat di tengah-tengah keterbatasannya. Meskipun kurang dana, kurang fasilitas, kurang orang, kurang apapun, tetap semangat karena sesungguhnya insya Allah banyak yang berada di belakang BSMI ini. Baik yang nyata maupun yang gaib, ini banyak. Nggak usah perlu khawatir Ustadz Eko. Ini kepengurusan pertama di tingkat provinsi, saya ikut di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.